kita masih mempertanyakan sih sebenarnya kenapa Kementerian Kesehatan ikut cawe-cawe dalam urusan kolegium. Terlepas dari itu harusnya orang-orang kayak dia ini harusnya dipertahankan, Mas Teguh. Ya, kita lagi mau membahas tentang yang katanya SDM ini sangat kekurangan, tapi yang ada malah justru dipecat, yaitu dokter spesialis jantung anak. Ini dokter yang dengan spesifikasi yang sangat langka, tapi sayang sekali dokter ini justru dipecat oleh Menteri Kesehatan dari prakteknya di RSCM dan sebagai ASN. Nah, kita akan membahasnya sama Mas Andri Susanto. Yes. Mas Andri Ya. Ini kita lagi Betul. agak rame nih kemarin di Itu dunia ramai ya di kesehatan. media sosial ya. Soal dokter Dr. Piprim yang ya. juga ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Iya. dipecat meskipun dengan hormat ya Iya, oleh Menteri dipecat dengan Kesehatan hormat. dari posisinya sebagai ASN Iya. di rumah sakit. Ya, nah ini kan Kalau menurut Mas Andri gimana nih, Mas? secara kronologis dulu ya ceritanya ya. Oke, Jadi memang awalnya itu ini kan persoalan ini terkait soal mutasi dokter Piprim ini Piprim Basarah. dari RSCM ke Rumah Sakit Fatmawati. Hmm. Ya banyak kemudian digoreng sama netizen, orang deket juga kok, masa mutasi nggak mau sih gitu. Banyak Oke. kok yang mutasi, cuman orang pikir mutasi sampai ke luar kota, keluar pulau gitu. Enggak kok, cuman dari mana? Cuman Dari dari pusat ke pusat selatan, ke kan? selatan gitu kan. Dari Salemba ke TB Simatupang gitu kok kagak nggak mau sih gitu kan. Nah ya jadi yang jadi persoalan ternyata setelah kita ngobrol ya Mas Teguh tadi ya dengan Dokter Piprim, ya ternyata memang ini bukan persoalan pindah tempat gitu. Tapi Lebih kepada persoalan ini ada apa kok tiba-tiba dimutasi gitu. nah, Apakah ada apa itu? Nah ya, Kalau dia boleh bilang cerita kemudian lebih. apakah ini ada hukuman gitu, karena dia merasa bahwa ini hukuman gitu, karena sebelumnya Ikatan Dokter Anak Indonesia mengadakan kongres kolegium, ya kan, terus kemudian menetapkanlah ketua dan anggotanya kolegium. Nah terus kemudian di waktu yang hampir bersamaan Kementerian Kesehatan juga membuat kolegium sendiri terkait soal dokter anak dan Dokter Anak Indonesia ya, kolegiumnya sendiri gitu. Jadi kayak kolegium tandingan. Meskipun jumlahnya tadi katanya sekitar ada seratusan dokter yang ikut di dalam kolegiumnya yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Sementara yang dibuat sama Ikatan Dokter Anak ini, IDAI ini itu jumlah totalnya yang ikut atau menjadi bagian atau anggota dari dokter anak seluruh Indonesia itu sekitar 5.000 dokter gitu. Artinya nih korum pun enggak gitu. Tetapi kok tiba-tiba dengan seratusan orang anggota aja kok mereka bisa bikin kolegium mereka sendiri gitu, yang disebut sebagai kolegium tandingan itu Mas. Gitu awalnya. Nah sebenarnya kenapa sih kita masih mempertanyakan sih sebenarnya kenapa Kementerian Kesehatan ikut cawe-cawe dalam urusan kolegium. Gitu Sebenarnya kan. kalau yang soal ini saya sedikit ngikutin. Ini adalah kalau menurut Menkes katanya kan kolegium ini pembentukan kolegium ini harus di bawah Menkes itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Ya, Ya dulu kan namanya MKDKI ya kan, ya, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, dan juga MKDKI sama KDI ya, iya. Konsil Konsul Dokter Indonesia. Konsil Dokter Indonesia. Dulu itu kan. Iya. Nah, dulu itu di bawah presiden kalau itu dulu. Iya. Nah, terus dengan adanya undang-undang yang baru ini, dibentuklah yang baru dengan namanya kolegium itu tadi, berada di bawah menteri, kan gitu kan Mas? Iya. Nah, cuman memang kan seperti yang sudah-sudah yang di luar negeri juga dilakukan gitu, bahwa kolegium itu tidak berdasarkan bentuk birokrasi, artinya tidak ada di bawah sistem pemerintahan, tetapi dia berdiri sendiri karena dia adalah lembaga independen untuk membuat QC lah tentang
dokter anak nantinya seperti apa sih standarnya gitu. Nah itu mereka yang bikin tuh, steering komitenya itu ada di mereka gitu. Nah ini yang sebenarnya ramai dibicarakan. Dan dokter Piprim ini merasa bahwa jangan-jangan persoalan ini nih gitu yang menjadi penyebab dia tiba-tiba dimutasi gitu. Oke. Nah sebenarnya sudah ada win-win solution dari dia tuh katanya. Jadi Menurut dia. menurut dia, Kita menurut dia, dengerin dulu ya omongannya dari Dokter Piprim. boleh Ya. boleh ini ada ya VT-nya ya. Ada VT yang Dokter Piprim dia bilang kalau dia dipecat oleh Menkes. Oke. Tuh, akhirnya saya dipecat oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kepada seluruh pasien-pasien saya, khususnya di RSCM, murid-murid saya, mahasiswa saya, presiden, calon dokter anak, dan fellow calon konsultan jantung anak, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak lagi bisa mendampingi kalian-kalian dalam menempuh pendidikan kalian. Sebagaimana diketahui, 2 bulan sebelum saya dimutasi secara paksa oleh Dirjen Layanan Lanjutan Dr. Azhar Jaya, saya dipanggil oleh senior saya yang menyayangi saya, Profesor Rinawati Rohsiswanto, dan saya dikatakan oleh dia, Prim, kamu kalau tidak mau kooperatif dengan kolegium bentukan Menkes, kamu akan dimutasi. Sedangkan saya hanya menjalankan amanah Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang, bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia tetap berdiri secara independen. Sehingga kami pada saat itu memperjuangkan independensi kolegium dan menolak kolegium itu ada di bawah Menteri Kesehatan. Perjuangan IDAI inilah yang kemudian ternyata dibenarkan oleh amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kolegium harus independen. Namun demikian, perjuangan saya dan teman-teman di IDAI, juga para guru besar yang menginginkan kolegium ini tetap independen, berujung pada mutasi paksa. Dan karena saya menolak mutasi yang tidak sesuai dengan asas meritokrasi terhadap mutasi seorang ASN, kemudian saya dipecat oleh Bapak Menteri Kesehatan. Demikian pemberitahuan dari saya. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh murid-murid saya dan pasien-pasien saya. Semoga anak-anak Indonesia tetap sehat dan saya bisa tetap berjuang di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh. Itu ya, Mas? Iya. Ini pas saya nemu videonya ini di IG-nya Dr. Piprim nih ya. Ini saya langsung bilang, ini pasti akan rame nih dengan Kemenkes. Iya. Dan apa namanya, tadi kalau alasannya Dr. Piprim kan sebenarnya yang dia perjuangkan itu sudah dibenarkan oleh MK. Iya. Ya kan? Nah, sementara berarti kan artinya posisinya kalau kayak gitu, Kemenkes yang tidak menjalankan keputusan MK gitu kan? Iya. Bahwa kolegium tetap independen, tidak berada di bawah Iya. Menteri Kesehatan. Dan ya mutasi ini jadi tanda tanya sebenarnya karena Dokter itu yang Piprim sendiri dipertanyakan kan Dr. Piprim. nggak ada kaitannya dengan kolegium kan? Karena dia kan ketua IDAI kan. Tapi dia memperjuangkan bahwa Iya. kolegium itu independen. Independen, betul. Intinya kan gitu. Iya. Nah, tapi setelah rame video ini bergulir dari bulan April, Iya. dari bulan Mei sampai Oktober, dan mungkin birokrasi dan kolegium itu gitu kan. kolegiumnya dan ya masalah politis mungkin ya ada di balik itu kita juga nggak tahu. Tapi terlepas dari itu harusnya orang-orang kayak dia ini harusnya dipertahankan, Mas Teguh. Ya, sepakat kan? sih sebenarnya. Karena posisinya gini, Dr. Piprim sendiri kan di RSCM itu juga posisinya dokter yang penting ya. Iya, dan dia juga dokter jantung anak, ya ya kan? Dan juga pengajar dia. ya, dan yang nah ini tadi, Yang ini kaitan concern- sama judul kita ini, siapa sebenarnya yang jadi korban? Iya. Karena apa? Posisinya di rumah sakit
di RSCM ya. Betul. Sebenarnya pasiennya beliau tuh lumayan banyak, Pak. Dan pengakuannya, dan memang ini semua juga akhirnya kan netizen ngulik ya. Memang benar mayoritas hampir 99% pasiennya Dr. Piprim ini adalah pasien BPJS. Kenapa BPJS? Karena yang urusannya sama jantung, apalagi jantungnya anak itu mahal, Mas. Gitu. Banget ya. Nah, makanya kemudian biasanya yang melakukan operasi atau menjadi pasiennya dia pasti menggunakan biaya BPJS. Gitu. Dan kenapa dia stay ingin di RSCM? Sebenarnya yang pertama karena pasiennya lebih banyak di sana, ya kan. Terus kemudian yang kedua alatnya lebih lengkap dibanding di Fatmawati, gitu. Kalaupun dia dipindah di Fatmawati, ya kan. Nah, ini pasien-pasiennya yang ada di RSCM pun juga nantinya akan kehilangan sosok dia dong, gitu. Dan Tapi bentar, Fatmawati dan RSCM kan sama-sama rumah sakit vertikal pusat nih. betul. Sepertinya memang benar ya kalau Fatmawati itu fasilitasnya tidak sebagus RSCM atau gimana? Iya. Kata Dr. Piprim iya, seperti kata Dr. itu. Piprim seperti itu. Oke. Tetapi yang dia berikan wacana selanjutnya adalah win-win solution yang tadi kita sempat kepotong. Ya artinya misalnya di 1-2 hari dia bekerja di RSCM, terus kemudian 3-4 hari sampai kelimanya misalnya dia ada di Fatmawati gitu. Dan dia mau kalau melakukan itu, tapi dengan posisi bahwa dia tidak dimutasi. Oke, tidak perlu Gitu. mutasi, Tidak perlu tapi mutasi, tetapi dia akan dapat membagi tugas tambahan jadwalnya di Fatmawati. selain RSCM di Iya. Fatmawati juga. Tapi ditolak. Ditolak oleh Kemenkes. Iya, dan tetap ya itu ada dia harus mutasi gitu. Nah, ini kemudian dia akhirnya mempertanyakan itu gitu. Kenapa saya dimutasi, berarti saya buat kesalahan mungkin gitu kan. Dan dia nggak mau itu. Makanya kemudian akhirnya ya itu tadi yang dia lakukan kan. Dia mengajukan banding ke PT UN ya. Ya, banding PTN kabar terakhirnya ya. Iya, dan ini juga ya masih terus berlanjut ya kasusnya, dan mudah-mudahan sih segera tuntas dan ada segera dari negara yang benar-benar menyelesaikan persoalan ini gitu. Ini aset loh dia gitu. Persoalan Ya, dia kalau dinilai dari keilmuannya ya aset ya. jarang ada dokter anak yang mengambil subspesialis jantung anak ya. Itu jarang, Ji. Jarang, Mas. Di Indonesia masih bisa dihitung Iya, belum nyampe puluhan ya. udah sampai ratusan, tapi kebutuhannya itu kurang lebih sekitar 500 dokter gitu. Jantung anak. Iya, Oke. di seluruh Indonesia. Sekarang Posisinya sampai 100. 100. Berarti kan kurang rasio antara pasien dan dokternya. Ya. Gitu. Dan ini kan jadi masalah sebenarnya. Nah, ketika dokter yang punya spesifikasi langka ini terus kemudian kok tiba-tiba di cut begitu aja, ini kan jadi pertanyaan publik. Makanya kemudian ramai itu di media sosial. Kenapa sih gitu? Kok dokter yang punya dedikasi tinggi gitu kan, yang tidak memilih untuk bekerja di luar negeri, karena jujur aja kemampuan dia bisa bekerja di luar negeri, Mas Teguh. Bisa lah dia kerja di Singapura, bisa lah dia kerja di rumah sakit di Malaysia. Ya, dolar ya. Iya, atau di Australia gitu kan, itu nggak masalah gitu. Tapi kan apa yang dia pilih? Dia tetap memilih di RSCM. Dia tetap memilih melayani pasien-pasien BPJS. Padahal kan banyak juga dokter yang nggak mau melayani pasien BPJS atau membatasi pasien BPJS. Sementara dia hampir 90% bahkan pasiennya itu adalah pasien BPJS. Gitu. Ini sepertinya Kementerian Kesehatan juga harus mengakui ya bahwa dengan pemecatan ini RSCM kurang 1 dokter ya. Iya, Paling kurang nggak- 1 dokter ahli Iya kan? jantung Iya. untuk jantung bawaan anak ya, gitu. Dan ini, aduh, benar-benar membingungkan lah gitu. Kalau kita lihat ya, kemarin kan kasus LPDP, Ya. ya kan? Ya, LPDP akhirnya mereka udah dibiayain terus kemudian ya udah, anaknya lebih senang ada paspor asing gitu. Ini dokter ini enggak loh. Meskipun dia mengalami pemecatan, dia tetap loh. Kemarin tadi kabarnya juga dia akhirnya akan pindah ke RSUI di Depok gitu kan. Ya artinya kan tetap mengabdi sebenarnya, mengabdi kepada pasien-pasien yang kurang mampu, mengabdi kepada pasien-pasien yang menggunakan fasilitas BPJS gitu. Artinya kan mindsetnya tuh beda gitu loh. Kalau dia mau cari untung sendiri mah udah keluar aja, atau enggak ngambil praktek di rumah sakit swasta di Jakarta, ya kan? Tapi kan enggak gitu. Nah, kok dokter kayak gini kok malah dilepas begitu saja. Begitu aja gitu. Sayang ya sebenarnya ya. Lah iya. Patut disayangkan sih sebenarnya. Harusnya kalau seperti ini harusnya
bisa lah ya secara internal birokrasi gitu ya diselesaikan ya. Iyalah, selesaikanlah, ya kan. Yang menjadi korban itu bukan dokternya, yang jadi korban juga bukan Kementerian Kesehatan kok. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Ya, anak-anak. Iya kan? Anak-anak pasien-pasiennya Anak-anak itu. pasien itu, bayangkan gitu. Tadi dia cerita ya, jadi yang dia tolong itu kan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ya. Jadi ada satu yang Biasanya kalau yang kurang mampu itu dari luar daerah gitu, dia harus di sini tuh harus di rumah singgah, iya betul. ya kan?